Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Pak Guru untuk materi pelajaran yang kedua, matematika. Silakan kalian buka halaman yang pertama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Siapkan dulu alat tulisnya. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pecahan ini sudah kita bahas dulu waktu kelas 4. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, dan bagi bilangan pecahan. Pengertian pecahan ini ada contoh jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama seperti pada gambar di bawah ini, maka setiap bagian adalah 1/2 bagian dari seluruhnya. Jika kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti gambar di bawah, maka setiap bagian adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Contohnya ini. Ini asalnya kuenya 1. Yang kedua ini kuenya dibagi menjadi 2 bagian. Maka setiap bagiannya dilambangkan dengan 1/2. Setiap satu bagian 1/2. Sedangkan yang ini kuenya dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya dilambangkan dengan 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 itu disebut dengan pecahan. Jadi pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B. Ya, di mana A dan B bilangan bulat serta B bukan 0. A disebut pembilang yang atas ini disebut dengan pembilang. Yang bawah disebut dengan penyebut. Yang atas disebut dengan pembilang, yang bawah disebut dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama dulu kita akan bahas tentang penjumlahan. Dengan menggunakan daerah yang diarsir seperti pada gambar di atas, pada lingkaran penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 2 bagian, maka ditulis 2/4. 2/4 ditambah, nah, ini yang diarsir 1, maka pembilangnya 1. Daerah yang diarsir menjadi pembilang. Berapa jumlah yang dibagi itu menjadi penyebut. Ini dibagi menjadi 4, maka penyebutnya 2/4 ditambah 3/4 sama dengan 3/4. Yang berikutnya, nah ini lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian yang sama besarnya. Yang diarsir ada 3 bagian, maka ditulis 3/6. Ditambah yang diarsir ada 2/6, maka menjadi atau sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tetap karena ini lingkarannya dibagi menjadi 6, maka penyebutnya juga
Nah, dari contoh di atas ternyata hasil penjumlahan pecahan yang memiliki penyebutnya sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Yang atas yang dijumlah, yang bawah tinggal pindah. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Jawab. Nomor 1, 5/12 ditambah 6/12. Maka yang harus dihitung adalah yang atas saja. Langsung dijumlah. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Penyebutnya tinggal dipindah. 12. Penyebutnya tetap. Nomor 2, 10/50 ditambah 29/50. Maka 10 ditambah 29 sama dengan 39. Penyebutnya karena penyebutnya sama, maka tinggal dipindah sama dengan 5. 3/9/50. Catatan itu tadi kalau penyebutnya sama. Sekarang kalau penyebutnya beda gimana Pak Guru? Nah, terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Contoh, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut ini. 1/4 ditambah 3/8. Nomor 2, 2/10 ditambah 4/3. 1/4 ditambah 3/8 sama dengan 2/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Dari mana 8 ini? 8 adalah KPK dari 4 dan 8. 8 dibagi 4 dikali 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 1, 2. Terus ini 8 dibagi 8 sama dengan 1. Terus dikali pembilangnya 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Setelah itu, setelah penyebutnya sama kayak contoh yang tadi, pembilangnya ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5/8. Nomor 2, 2/10 ditambah 4/3. Kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 10 dan 3 adalah 30. 30 dibagi 10 sama dengan berapa? 10 dibagi 30. 30 dibagi 10 adalah 3. Setelah dibagi dikali. 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah itu yang sebelahnya 30 dibagi 3 sama dengan 10. 10 dikali 4 sama dengan 40. Setelah penyebutnya sama langsung ditambah 6 ditambah 40 sama dengan 46/30. Karena ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, karena ini besar yang pembilangnya, maka langsung dibagi. 46 dibagi 30 sama dengan 1. Sisa 16. Penyebutnya pindah. Nah, sebenarnya ini juga masih bisa disederhanakan. Nah, yang kedua pengurangan. Pengurangan ini tidak jauh beda dengan penjumlahan. Caranya sama. Caranya hampir sama dengan penjumlahan.
dengan menggunakan daerah yang diarsir pada persegi. Penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini di berapa? 8 bagian. Yang diarsir ada 5. Maka ditulis 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Karena penyebutnya sama, 8 dan 8 langsung 5 diambil 3 sama dengan 2. Penyebutnya pindah 8. Nah, dari contoh di atas sama halnya dengan penjumlahan bahwa pengurangan pecahan yang memiliki penyebut itu yang bawah, yang memiliki penyebut yang sama dilakukan dengan cara mengurangi pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Pada operasi pengurangan, jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Caranya sama kayak penjumlahan tadi, yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, tentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan berikut. 5/9 diambil 2/9, 2/5 diambil 1/6. Jawab 5/9 diambil 2/9 sama dengan 5 diambil 2 sama dengan 3. 9-nya tinggal pindah karena penyebutnya sama. Yang nomor 2, 2/5 diambil 1/6. Caranya sama kayak penjumlahan tadi. 5/6 kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 5/6 adalah 30. Setelah kita temukan KPK-nya, belum selesai. 30 dibagi 5 dapat 6. Setelah dibagi dikali. 6 dikali 2 sama dengan 12. Harus ini 30 dibagi 6 sama dengan 5. Setelah dibagi dikali 5 kali 1 sama dengan 5. 12 diambil 5 sama dengan 7. 30 tinggal pindah 7/30. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana cara menjumlah dan mengurangi pecahan-pecahan, maka ini ada 3 soal. Ada 3 soal, silakan dikerjakan. Ya, nanti kalau ada yang belum paham, belum bisa tanya Pak Guru. Dari Pak Guru cukup sekian. Apabila ada kekhilafan, Pak Guru mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.